Kita akan menyimak informasi dari sosok bernama Ciko Raditya yang tengah menjadi sorotan setelah mengakui menjadi pelaku penyebaran video porno dengan menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Adapun namanya ini mencuat setelah meminta maaf atas tindakannya tersebut. Dan adapun hal ini diketahui melalui unggahan dari akun resmi Instagram SMAN11 Semarang. Ciko mengakui bahwa dirinya ini merupakan pelaku penyebaran video porno dengan cara merekayasa foto dan video menggunakan wajah beberapa siswi, guru perempuan, hingga alumni SMAN 11 Semarang. Di sisi lain Tribuners, Ciko ini ternyata merupakan alumni dari SMAN 11 Semarang dan baru lulus tahun ini. Kini di tengah menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal ini dibenarkan juga oleh Dekan FH Undip, Retno Saraswati. Terkait dengan perilakunya yang menyebarkan video porno itu, Retno menyebut Ciko telah melakukannya sejak masih bersekolah di SMAN 11 Semarang hingga saat ini. Retno pun mendukung para korban untuk menempuh jalur hukum. Dia juga mengatakan pihak kampus turut memberikan sanksi tegas kepada Ciko. Bahkan Retno sendirilah yang melaporkan Ciko ke Satgas PPK Undip. Dan informasi selanjutnya terkait hal ini mungkin Tribuners nanti bisa simak ya terkait kemajuan adanya mungkin hal yang ditempuh lewat jalur hukum oleh para korban. Berkaitan dengan etika dan tanggung jawab dalam pengembangan AI, Dr. Ayu Purwaryanti pernah menyatakan, sebagai seorang peneliti AI, saya melihat potensi besar teknologi ini untuk kebaikan. Namun, kita tidak bisa menutup mata terhadap potensi penyalahgunaannya. Undang-undang khusus yang mengatur tanggung jawab khusus akan mendorong pengembangan AI yang lebih etis dan bertanggung jawab, serta melindungi masyarakat dalam dampak negatifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang Dewan Juri yang adil dan bijaksana. Pada kesempatan kali ini, saya Tina Mutiara Yuta Usus sebagai pembicara pertama dari tim Pro akan menjelaskan pengertian emosi, penguraian emosi dan uraian permasalahan terkait emosi kita hari ini, yaitu pembentukan undang-undang khusus tentang tanggung jawab hukum atas penyalahgunaan kecerdasan buatan dalam kasus pelecehan seksual berbasis AI. Emosi ini berbicara tentang pentingnya pembentukan undang-undang khusus yang secara khusus mengatur tanggung jawab hukum atas penyalahgunaan kecerdasan buatan, khususnya dalam konteks pelecehan seksual berbasis AI. Dengan kata lain, emosi ini menyoroti perlunya aturan hukum baru yang terpisah dari hukum umum yang sudah ada, sehingga setiap pelaku penyalahgunaan teknologi AI dapat dimintai pertanggungjawabannya secara jelas. Kata kunci emosi ini ada 3, yaitu hukum khusus, tanggung jawab hukum, dan penyalahgunaan AI dalam pelecehan seksual. Selanjutnya kita perlu menjelaskan secara terperinci agar lebih mudah dipahami. Pertama, hukum khusus adalah seperangkat peraturan yang dibuat khusus untuk mengatasi tentang baru di bidang teknologi kecerdasan buatan. Hukum khusus ini bukan dimaksudkan untuk menggantikan undang-undang yang ada saat ini, melainkan untuk menambah dan memperjelas hal-hal yang belum tercakup sebelumnya. Lalu tanggung jawab hukum artinya seseorang atau suatu kelompok harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan undang-undang. Dalam konteks ini, tanggung jawab hukum mencakup pihak-pihak yang membuat, mengembangkan, atau menggunakan AI untuk tujuan yang melanggar norma dan moral. Ketiga, penyalahgunaan kecerdasan buatan dalam kasus pelecehan seksual merupakan bentuk pelanggaran etika dan hukum yang terjadi ketika teknologi AI digunakan untuk membuat, memanipulasi, atau mendistribusikan konten yang bersifat seksual tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan. Tindakan ini tidak hanya mencoreng nama baik seseorang, namun juga menginjak-injak privasi dan harga diri seseorang. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa gerakan ini menekankan pentingnya kerangka hukum yang kuat dan terfokus agar penyalahgunaan AI dapat diantisipasi dan ditangani secara adil. Mari kita bahas isu inti yang mendorong gerakan ini. Pertama, pesatnya perkembangan teknologi AI belum diimbangi dengan peraturan hukum yang memadai. Undang-undang kita masih berfokus pada pelaku manusia, sementara peran AI yang semakin otonom belum memiliki tanggung jawab hukum yang jelas. Kedua, penyalahgunaan AI dalam bentuk pelecehan seksual digital merupakan permasalahan serius. Teknologi yang dimaksudkan untuk membantu kita seringkali digunakan untuk menyakiti dan menghilangkan martabat seseorang. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan hukum yang mempersulit penegakan keadilan. Ketiga, tidak adanya peraturan khusus menyebabkan ketidakpastian hukum bagi korban, pelaku, pengembang teknologi. Para penegak hukum kesulitan menemukan siapa dalang dibalik insiden pelecehan ini tanpa dukungan hukum yang kuat. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang khusus merupakan solusi yang diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum, menjamin keadilan, dan mengatur batasan etika penggunaan AI dalam masyarakat modern, sejalan dengan nilai kemanusiaan dalam keadilan. Maka dari itu, kami sebagai tim Pro berharap bahwa berbagai pihak dapat mengatasi kesenjangan hukum dengan mengakui bahwa perkembangan teknologi AI belum diimbangi dengan peraturan hukum yang memadai, sehingga undang-undang yang ada belum mampu menjangkau peran AI yang semakin otonom.
Saya Vanessa Wang sebagai pembicara kedua akan melanjutkan dengan memperkuat posisi kami bahwa pembentukan undang-undang khusus mengenai tanggung jawab hukum atas penyalahgunaan kecerdasan buatan adalah sebuah urgensi yang tidak dapat ditunda. Di era yang digital ini, teknologi AI telah mengalami perkembangan yang pesat dalam berbagai aspek kehidupan yang mempermudah kita menjadi jalan pintas bagi kita untuk melakukan berbagai aktivitas. Namun ternyata kemajuan teknologi tidak selalu membawa dampak yang positif dan menyebabkan resiko. Terdapat potensi penyalahgunaan AI dalam menciptakan konten seksual atau deepfake secara bebas. Akan tetapi, saat ini belum ada regulasi yang spesifik yang berlaku untuk menjerat pelaku kejahatan. Korban tidak mendapatkan keadilan yang layak dan pelaku bersembunyi di balik anonimitas teknologi. Kasus ini menjadi sangat penting untuk dibahas karena saat ini kecerdasan buatan telah digunakan secara luas oleh berbagai kelompok usia tanpa pengawasan yang memadai. Hal ini membuka peluang terjadinya peningkatan jumlah korban, serta maraknya pemalsuan identitas yang berpotensi merugikan banyak pihak. Namun pertanyaannya adalah, sanksi seperti apakah yang akan dikenakan kepada para pelaku penyalahgunaan teknologi ini? Disinilah letak urgensinya. Pembentukan undang-undang khusus bukanlah sekedar pilihan, melainkan kebutuhan yang mendesak untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap korban, dan juga batasan yang tegas terhadap pelanggaran yang melibatkan kecerdasan buatan. Urgensi pembentukan regulasi ini tampak nyata dalam kasus pelecehan seksual berbasis AI yang baru-baru terjadi di SMA di Semarang. Para pelaku terbukti memanipulasi wajah puluhan siswi dan seorang guru menggunakan teknologi rekayasa wajah berbasis AI. Memproduksi dan menyebarkan ribuan konten intim hasil rekayasa atau deepfake secara masif melalui berbagai platform daring. Kasus ini membuktikan bahwa teknologi kecerdasan buatan dalam digunakan sebagai alat pelanggaran serius terhadap privasi dan juga martabat. Meskipun pelaku telah mendapatkan sanksi internal institusi, hal tersebut belum mencerminkan keadilan pidana yang sesungguhnya bagi para korban. KUHP dan UU ITE meskipun mengatur konten pornografi, tidak secara spesifik mengatur dan mendefinisikan penyalahgunaan teknologi AI. Sehingga pelaku masih sering lolos dari jeratan hukum akibat kesulitan pembuktian dan pengaturan sanksi yang tidak memadai. Inilah adalah kasus ultra vires teknologi di mana AI telah bergerak melampaui batasan dan definisi hukum tradisional yang ada. Dengan berbagai fakta dan contoh nyata yang telah kami paparkan, jelas bahwa penyalahgunaan kecerdasan buatan, khususnya dalam konten pelecehan seksual, merupakan masalah yang serius yang memerlukan perhatian dan juga tindakan yang konkret. Regulasi saat ini belum mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi para korban maupun kejelasan sanksi bagi pelaku. Berdasarkan asas legalitas, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, pembentukan undang-undang khusus tentang tanggung jawab hukum atas penyalahgunaan kecerdasan buatan dalam kasus pelecehan seksual merupakan kebutuhan yang mendesak yang lahir dari tuntutan untuk menghadirkan kepastian hukum di tengah perkembangan teknologi yang pesat. Asas legalitas menuntut adanya dasar hukum yang jelas agar setiap tindakan penyalahgunaan AI yang menimbulkan pelecehan seksual dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang tegas, sementara asas keadilan menghendaki perlindungan yang setara bagi korban, baik dalam ruang fisik maupun digital. Selanjutnya, asas kemanfaatan menegaskan bahwa hukum harus memberikan manfaat sosial berupa pencegahan edukasi dan juga perlindungan masyarakat dari dampak negatif teknologi. Sedangkan asas kepastian hukum memberikan landasan agar aparat penegak hukum memiliki kejelasan dalam menindak pelaku. Sejalan dengan itu, naskah akademik rancangan undang-undang tentang kecerdasan buatan yang disusun oleh BRIN dan Kementerian Kominfo pada tahun 2023 juga menegaskan bahwa diperlukan regulasi khusus untuk memastikan penggunaan AI berjalan sesuai dengan prinsip hukum, etika, dan juga hak asasi manusia, termasuk dengan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual berbasis teknologi digital seperti deepfake dan juga konten non-sensual. Dengan demikian, asas-asas hukum dan kajian akademik tersebut sama-sama menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang ini bukan sekedar inisiatif normatif, tapi juga kebutuhan filosofis, yudisiris, dan juga sosiologis demi mewujudkan keadilan di era kecerdasan buatan. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang khusus bukanlah sekedar opsi, melainkan sebuah kebutuhan yang mendesak demi melindungi martabat dan hak asasi di setiap individu. Dengan adanya aturan yang jelas dan tegas, kita dapat memastikan keadilan bagi korban sekaligus mendorong penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Kami berharap Dewan Juri dan juga hadirin sekalian dapat memahami urgensi ini, dan ini mendukung pembentukan undang-undang tersebut demi masa depan yang lebih aman dan juga berkeadilan. Saya Clara Arumi sebagai pembicara ketiga dari tim Pro berdiri di sini untuk menegaskan kembali bahwa pembentukan undang-undang khusus mengenai tanggung jawab hukum atas penyalahgunaan
kecerdasan buatan dalam kasus pelecehan seksual berbasis AI bukan sekedar pilihan, melainkan kebutuhan yang mendesak. Secara sosiologis, pembentukan undang-undang khusus tentang tanggung jawab hukum atas penyalahgunaan kecerdasan buatan dalam kasus pelecehan seksual berbasis AI diterima masyarakat karena dianggap mampu menjawab keresahan sosial akibat meningkatnya penyalahgunaan teknologi AI seperti penggunaan deepfake untuk membuat konten pelecehan yang merusak nama baik dan psikologis korban. Sementara aturan hukum yang ada belum secara spesifik melindungi mereka. Tim kontra berpendapat bahwa undang-undang yang ada secukup untuk mengatasi masalah ini. Namun kenyataannya kemajuan teknologi AI telah memunculkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang tidak dapat dicakup oleh undang-undang konvensional. Jadi hadirnya regulasi khusus bukan untuk menghambat teknologi, namun memastikan kemajuan berjalan seiring dengan perlindungan harkat dan martabat manusia. Tim kontra menyebutkan bahwa undang-undang seperti KUHP, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi telah efektif dalam menjerat pihak-pihak yang menyalahgunakan AI. Namun nyatanya tidak ada satupun aturan dalam undang-undang tersebut yang secara khusus mengatur tanggung jawab atas kecerdasan buatan, baik bagi pencipta, pengembang, maupun pengguna yang menyalahgunakannya. Terkait video dewasa palsu yang menampilkan wajah seseorang tanpa diminta, sulit bagi polisi untuk mengetahui siapa yang salah, apakah pembuat aplikasi, pengguna yang mengunggahnya, atau sistem AI itu sendiri. Kekosongan hukum ini menunjukkan bahwa undang-undang umum tidak cukup relevan untuk menghadapi kompleksitas penyalahgunaan AI di era digital. Pihak-pihak yang berada di tim kontra berpendapat bahwa undang-undang baru mungkin akan mengerem inovasi dan menghambat kreativitas pengembang. Namun, sebaliknya, peraturan yang jelas akan memberikan kepastian hukum bagi para inovator. Ketika pengembang mengetahui batasan etika dan hukum, mereka dapat bekerja dengan percaya diri, aman dalam mengetahui tanggung jawab mereka. Negara-negara seperti Uni Eropa telah membuktikannya dengan membuat Undang-Undang Kecerdasan Buatan Uni Eropa tahun 2024 yang secara khusus mengatur resiko dan tanggung jawab dalam penggunaan AI. Inovasi terus berkembang, namun kita tetap mewaspadai agar tidak menyimpang. Mari kita lihat lebih dekat situasi aktual di Indonesia. Pada tahun 2024, pernah terjadi kasus viral konten deepfake yang seolah-olah berisi wajah tokoh masyarakat Indonesia di media sosial. Konten tersebut tersebar luas dan sangat merugikan masyarakat yang mengalaminya. Namun, aparat penegak hukum kesulitan menjerat pelaku utamanya karena tidak ada landasan hukum yang jelas dalam mengatur bentuk kejahatan berbasis AI ini. Selain itu, ada juga kasus yang terjadi di SMA Negeri 11 Semarang. Pelaku bernama Ciko, seorang alumni sekolah, dikabarkan manipulasi wajah siswi dengan seorang guru dengan menggunakan teknologi rekayasa wajah berbasis AI untuk menimbulkan kesan seksual, kemudian menyebarkannya secara masif di media sosial. Berdasarkan @dineskegelapan_kota Semarang di Instagram, yang bersangkutan posting lebih dari 300 video mesra di X dan menyimpan sekitar 1.100 video editan di berbagai situs penyimpanan online. Sejauh ini, 5 mahasiswi dan 1 guru telah diakui sebagai korban. Meski pria tersebut mengakui kesalahannya dan mendapat hukuman drop out dari kampusnya, hal tersebut belum cukup menembus korban yang masih bergelut dengan akibat dan banyaknya luka emosional. Kasus ini menegaskan bahwa regulasi hukum di Indonesia masih lemah dalam mengadili pelaku penyalahgunaan AI, sehingga diperlukan undang-undang khusus yang lebih ketat dan komprehensif untuk melindungi privasi, martabat, dan hak-hak korban kejahatan berbasis teknologi tersebut. Dalam 2 kasus disebutkan bahwa undang-undang khusus akan menjadi payung hukum yang menentukan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat, mulai dari pencipta, pengguna, hingga penyedia platform AI. Dengan cara ini, masyarakat akan mendapatkan keadilan dan pelaku kejahatan tidak akan lagi bisa menggunakan hukum sebagai tameng. Kami tim pro setuju dengan mosi yang ada karena menekankan bahwa undang-undang khusus ini bukan bertujuan untuk meredam teknologi, melainkan mengarahkannya ke arah yang baik dan benar bagi masyarakat. Selain itu, menurut data dari Interpol 2024 menunjukkan peningkatan sebesar 280% kasus kejahatan digital berbasis AI, termasuk penyalahgunaan gambar dan video berunsur pelecehan, dan di Indonesia belum ada satupun pasal dalam KUHP atau UU ITE yang secara spesifik mengatur tanggung jawab hukum pelaku dalam kasus pelecehan seksual berbasis AI. Tanpa adanya regulasi khusus, pelanggaran seperti pelecehan seksual berbasis AI akan terus terjadi tanpa adanya kejelasan tanggung jawab hukum. Undang-undang ini juga akan memberikan dampak bagi masyarakat, yaitu menjaga privasi, rasa hormat, dan keselamatan digital bagi setiap orang. Oleh karena itu, kami menyerukan kepada negara
untuk segera mengambil langkah nyata dengan menetapkan undang-undang khusus tentang tanggung jawab hukum atas penyalahgunaan kecerdasan buatan. Dewan Juri yang terhormat, kami dari Tim Pro semakin yakin bahwa pembentukan undang-undang khusus tentang tanggung jawab hukum atas penyalahgunaan kecerdasan buatan dalam kasus pelecehan seksual adalah sebuah urgensi yang tak bisa ditunda. Kami telah memaparkan bagaimana perkembangan teknologi AI yang pesat, sayangnya tidak diimbangi dengan regulasi yang memadai. Akibatnya muncul celah hukum yang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan pelecehan seksual berbasis AI. Seperti kasus deepfake yang meresahkan masyarakat. Tim kontra berpendapat bahwa undang-undang yang ada sudah cukup. Namun, kami telah membuktikan bahwa KUHP, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi belum secara spesifik mengatur tanggung jawab hukum atas penyalahgunaan AI. Kami juga menolak anggapan bahwa undang-undang baru akan menghambat inovasi. Justru sebaliknya, dengan adanya kepastian hukum, para inovator dapat bekerja dengan lebih percaya diri dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, kami dari Tim Pro dengan tegas menyatakan bahwa pembentukan undang-undang khusus ini bukan hanya sekedar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk memberikan perlindungan hukum yang jelas dan komprehensif bagi korban pelecehan seksual berbasis AI, menjamin kepastian hukum bagi para pelaku sehingga tidak ada lagi celah untuk lolos dari jeratan hukum, mendorong penggunaan teknologi AI yang bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kami berharap dengan adanya undang-undang ini, Indonesia dapat menjadi negara yang lebih aman dan berkeadilan di era digital. Mari kita bersama-sama mewujudkan masa depan di mana teknologi AI digunakan untuk kebaikan, bukan untuk menyakiti dan merendahkan martabat manusia. Ke pasar membeli buah mangga, mangga matang, manis rasanya. AI canggih jangan disalahguna, hukum tegas jadi solusinya. Terima kasih.